Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Tajrisya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi sejarah Indonesia kelas 11 tentang kependudukan Jepang di Indonesia, mulai dari latar belakangnya hingga akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang memiliki pengaruh cukup besar, yaitu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor di Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara lainnya termasuk ke Indonesia, yang pada waktu itu Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal tersebut, Sekutu beserta kawan-kawannya tidak hanya tinggal diam. Mereka membentuk komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM. ABDACOM ini merupakan singkatan dari American, British, Dutch, Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald W.L. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten. Pada tanggal 1 Maret 1942 di Kragan, Jawa Timur dan di Eretan, Jawa Barat. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia yang awalnya berada di tangan Belanda kemudian jatuh dan berhasil dikuasai oleh Jepang. Lalu selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 dalam perjanjian atau upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Yang pada saat itu Gubernur Jenderal Cardan Starkenborg dan Jenderal Terpurten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Setelah berhasil menguasai beberapa daerah di Indonesia, Jepang melakukan suatu gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pasukan tentara Jepang. Gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia tersebut antara lain, yang pertama yaitu mengaku sebagai saudara tua sebangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengganti semua nama jalan atau gedung maupun bangunan dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang ketiga, diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih, lalu bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Kemudian ada membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Yang terakhir yaitu diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh bangsa Jepang semasa penjajahannya di Indonesia, yaitu yang pertama, setiap partai politik di Indonesia dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1939. Partai yang boleh beroperasi hanya organisasi yang berbasis agama, seperti Majelis Islam A'la Indonesia atau singkatannya MIAMI. Yang kedua, rakyat diminta agar bekerja tanpa upah yang dikenal dengan istilah romusha. Kemudian membentuk Tanarigumi, yaitu suatu kekuasaan terkecil di masing-masing daerah. Kemudian ada bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Bahasa Belanda dilarang untuk digunakan dalam komunikasi. Selanjutnya ada upacara bendera dilakukan setiap hari setelah matahari terbit. Pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya diperdengarkan setelah lagu kebangsaan dan bendera Jepang. Kemudian ada nama Batavia diubah menjadi Jakarta dan Buitenzer diubah menjadi Bogor.
mengetahui maksud Jepang untuk datang ke Indonesia, yaitu menjajah dan memeras habis rakyat Indonesia, muncullah beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara-tentara Jepang, yaitu contohnya gerakan bawah tanah. Perlawanan gerakan bawah tanah ini yaitu merupakan perlawanan oleh para tokoh nasional seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, serta golongan pemuda yang saat ini menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kepelundukan Jepang, bernama Gerakan Bawah Tanah karena pelaksanaannya secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pasukan atau tentara Jepang yang khusus yang berfungsi atau yang tugasnya mengawasi gerak-gerik dari tentara Indonesia tersebut. Kemudian ada perlawanan golongan utama. Perlawanan golongan utama ini merupakan perlawanan terhadap tentara penduduk Jepang dari rakyat Indonesia yang awalnya memang tidak mau bekerja sama dengan pihak Jepang. Lalu kemudian ada perlawanan di kalangan militer. Perlawanan yang dilakukan oleh kalangan militer terhadap tentara penduduk Jepang disebabkan karena kebijakan pemerintah penduduk Jepang yang terlalu represif dan mengeksploitasi bangsa Indonesia secara terus-menerus. Kemudian ada perlawanan dari kalangan petani. Perlawanan terhadap Jepang dilakukan oleh kalangan petani. Hal ini yang melatar belakangi perlawanan dari kalangan petani terhadap pemerintahan penduduk Jepang adalah kebijakan Jepang yang mewajibkan menyerahkan sebagian hasil pertanian kepada tentara pendudukan Jepang. Ini tentu mengakibatkan kerugian yang amat besar di kalangan petani. Salah satu perlawanan dari kalangan petani ini munculnya contohnya yaitu di Indramayu, yaitu Haji Madrias adalah tokoh yang memimpin perlawanan tersebut. Terakhir, yaitu adalah akhir dari kependudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1945, setelah terjadinya bom di dua benteng terkuat Jepang, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima, ya, tahun 1945 ini merupakan tahun yang sangat sulit bagi Jepang. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu tersebut telah menandai berakhirnya Perang Dunia II di Pasifik. Hal itu juga menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Sekian pemaparan materi mengenai kependudukan Jepang di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.